Halo calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah. Saat ini kalian sedang menyiapkan persyaratan pengajuan beasiswa program Indonesia Pintar tahun akademik 2021-2022. Pertama, kalian akan mengisi formulir beasiswa PIP. Formatnya sudah disediakan oleh kampus. Mari kita sama-sama isi formulir beasiswanya. Nah, ini formulir pengajuan program Indonesia Pintar. Di sebelah sini ada pas foto terbaru ukuran 3x4. Kemudian kalian isi data dirinya. Formulir ini diisi dengan huruf kapital. Jenis kelaminnya, agama, kabupaten atau kota lahir, tanggal lahir kalian, alamat, kode pos kalian, nomor pos boleh tidak diisi, nomor telepon kalian, kemudian isi data keluarga, nama ayah atau wali, pekerjaan, nama ibu, pekerjaan ibu, HP orang tua kalian, pendidikan ibu, pendidikan ayah, kemudian isi rumah tinggal keluarga. Yang pertama, kepemilikan. Kalau milik sendiri, ini bisa dilingkari. Kalau misalkan sewa tahunan atau mengontrak, bisa dilingkari juga yang sewa tahunan. Kemudian kalau sewa bulanan atau ngekos, bisa juga dilingkari sewa bulanan. Misalkan menumpang dengan keluarga, bisa dilingkari. Kemudian tidak memiliki, bisa dilingkari. Di sini saya contohkan, misalkan saya punya rumah sendiri, yang lain bisa saya coret. Kemudian tahun perolehan ini, tahun berapa rumah dibangun atau rumah mulai ditinggali, misalkan tahun 2010. Sumber listriknya misalkan PLN, yang lain boleh dicoret atau yang nomor 1 bisa dilingkari.
Kemudian luas tanah misalkan ada 100 meter, luas bangunan misalkan 36 meter persegi, jarak dari pusat kota, jadi rumah kalian dengan pusat kabupaten atau kota kalian dilihat saja dengan GPS, dengan aplikasi GPS, diketik misalkan dari rumah kalian menuju ke kantor bupati, misalkan Tulungagung, jaraknya misalkan 50 km, jumlah orang yang tinggal satu rumah kalian, misalkan ada 3 orang, ayah, ibu, dan kalian. Kalau misalkan lebih, bisa ditulis 4 atau 5 dan sebagainya. Kemudian ekonomi keluarga, penghasilan ayah atau wali misalkan 500.000, penghasilan ibu misalkan 300.000. Ini nanti bisa ditanyakan kepada orang tua kalian masing-masing. Pendidikan, nama perguruan tinggi yang saat ini kalian sedang kuliah yaitu sekolah tinggi agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian NIM kalian dikosongi dulu. Prodi kalian misalkan keterima di Prodi Ilmu Komunikasi Buddha. Jurusannya, nah ini panduannya saya beritahu. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Dharma Carya, yang kedua jurusan Dharma Duta, dan yang ketiga adalah jurusan Kepanditaan. Jurusan Dharma Carya memiliki 2 program studi. Yang pertama, Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, yang kedua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jurusan yang kedua, Dharma Duta, memiliki prodi. Yang pertama, prodi Kepenyuluhan Buddha. Yang kedua, prodi Ilmu Komunikasi Buddha. Jurusan Kepanditaan memiliki 2 prodi. Yang pertama adalah prodi Kepanditaan Buddha, dan yang kedua adalah prodi Pariwisata Buddha. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai panduan untuk mengisi formulir tadi. Kita kembali. Jadi jurusannya adalah jurusan Dharma Duta. Nilai KHS ini tidak diisi karena kalian masih baru, kecuali nanti kalian sudah menginjak semester 1 atau 2, kalian setelah UAS akan dibagikan nilai KHS ini, kartu hasil studi, yang merupakan nilai dari tiap semester. Kemudian prestasi ekstrakurikuler terbaik, misalkan kalian juara 1 lomba lari, ya juara 1 lomba lari. Ini yang beneran ya, bukan lomba lari dari kenyataan. Selanjutnya, rencana hidup di lokasi pendidikan yang dituju apabila diterima. Yang pertama, rencana tempat tinggal. Misalkan bersama keluarga. Yang kedua, kos atau sewa. Yang ketiga, asrama. Yang keempat, belum ada rencana. Nah,
Nah, ini bisa dipilih salah satu, dilingkari, misalkan tinggal di asrama. Yang lain bisa dicoret. Kemudian ada dukungan keluarga atau tidak. Apabila ada, maka dilingkari ya atau dicoret yang tidak. Transport dari daerah asal, misalkan kalian berasal dari Lombok, maka diisi dengan transportasinya adalah bisa pesawat, kemudian ataupun bis, ataupun dan lain sebagainya. Kemudian untuk transport sehari-hari, ini harusnya nomor 4 ya. Transport sehari-hari, misalkan kalian dari rumah ataupun dari tempat yang kalian nanti tinggal di sini, di Wonogiri, itu menggunakan apa? Misalkan kalian menggunakan sepeda motor dari tempat mungkin kalian kos atau asrama, kemudian menggunakan sepeda atau menggunakan kendaraan umum, atau mungkin yang lainnya. Misalkan yang lainnya itu seperti jalan kaki, karena jalan kaki adalah cara tercepat misalkan untuk sampai di kampus. Misalkan jalan kaki. Nah, begitu. Kalau nanti kalian misalkan dari asrama ke kampus ataupun dari tempat kos ke kampus, misalkan jalan kaki atau mungkin naik sepeda motor. Nah, nanti silahkan dipilih yang mana. Misalkan jalan ya, misalkan ini yang lain dicoret. Oke. Kemudian catatan khusus kondisi kesehatan. Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran untuk taat dan patuh terhadap ketentuan umum dan khusus program Indonesia Pintar atau PIP, menjunjung tinggi kehormatan pribadi, keluarga, alma mater, dan asal sekolah, dengan mengisi segala informasi sebenar-benarnya. Saya bersedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan dan memberikan informasi yang benar. Nah, di sini ada titik-titik. Di sini bisa diisi dengan kabupaten atau kota. Misalkan Wonogiri, nanti tanggalnya dikosongi dulu. Nah, kemudian di sini nama pendaftar, nama lengkapnya, misalkan tadi di sini nanti silahkan diberikan tanda tangan kalian, dan ini sudah terisi semua untuk formulir pengajuannya. Kita lanjut ke persyaratan berikutnya. Nah, ini tadi adalah foto terbaru ya. Jadi jangan sampai foto masih SD atau masih SMP, tapi foto terbaru kalian saat kalian sudah lulus SMA ataupun sederajat. Nah, ini disarankan bisa menggunakan background warna biru atau merah. Ini contohnya bisa dilihat. Selanjutnya, persyaratan fotokopi KTP. Jadi, buat kalian sudah waktunya atau sudah berusia 17 tahun segera mengurus KTP. KTP ini adalah dokumen yang sangat penting.
Karena nanti ketika kalian membuat rekening bank, KTP ini menjadi salah satu persyaratan. Kemudian fotokopi rekening wajib Bank BRI dan atas nama mahasiswa. Jadi kartu ataupun nomor rekening ini nantinya adalah nama kalian sendiri, bukan nama orang tua ataupun nama saudara kalian, apalagi nama mantan kalian. Jangan. Jadi sangat dianjurkan dan diwajibkan bahwa kalian membuat rekening Bank BRI. Dan nanti di fotokopi di bagian ini ada keterangan di bagian depan itu. Di bagian depan ada keterangan nama, nomor rekening kalian di situ. Nah, itu yang difotokopi dan dikumpulkan. Selanjutnya, ini adalah keterangan rekening aktif dari Bank BRI tadi. Namun, perlu diperhatikan, untuk membuatnya ini, kalian tunggu pengumuman dari kampus. Jadi, untuk saat ini, tidak perlu membuat keterangan aktif rekening ini. Karena, keterangan aktif rekening ini hanya berlaku maksimal 3 bulan saja. Sehingga sangat disarankan untuk kalian yang baru saja membuat rekening bank, nanti saja untuk membuat keterangan rekening aktifnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalian nanti datang ke bank, minta surat keterangan rekening aktif bank dari Bank BRI yang sudah kalian buat. Tapi, sekali lagi, tunggu aba-aba atau komando dari kampus kalau sudah waktunya diminta. Kemudian persyaratan yang keenam adalah kartu Indonesia Pintar. Ada kartu Jakarta Pintar, kemudian program Keluarga Harapan dan lain sebagainya, bisa juga sebagai syarat untuk melengkapi dokumen ini, persyaratan kartu Indonesia Pintar. Lalu bagaimana jika tidak punya? Apabila kalian tidak punya, maka buatlah surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun kelurahan. Nah, contohnya seperti ini. Surat keterangan tidak mampu. Nanti kalian datang ke kantor desa atau kelurahan masing-masing untuk meminta surat keterangan tidak mampu. Jangan lupa bawa fotokopi KTP, bawa KK, dan juga bawa akta kalian, biar nanti tidak bolak-balik. Termasuk, siapa tahu di daerah kalian membutuhkan surat pengantar dari RT ataupun RW setempat. Selanjutnya, kalian membuat surat keterangan berpenghasilan orang tua atau surat pernyataan penghasilan orang tua. Nah, mari kita coba isi surat pernyataan ini. Nah, ini adalah format surat pernyataan penghasilan orang tua. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah orang tua kalian atau wali kalian. Nomor induk KTP orang tua kalian, alamatnya,
Teleponnya adalah orang tua wali bagi calon penerima yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar untuk PIP atau kartu keluarga sejahtera untuk PKH atau kartu Jakarta Pintar atau KJP dari mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini nama mahasiswa, ini nama kalian yang sudah dinyatakan lulus seleksi saat ujian. Nah, ini namanya misalkan tadi TTL-nya, tempat tanggal lahirnya, NIK-nya, nomor induk DKTP-nya, lalu alamatnya, dengan ini menyatakan bahwa saya pertama tidak mampu secara ekonomi, kedua pendapatan kotor gabungan kami di bawah 4 juta, tiga pendapatan kotor gabungan kami dibagi jumlah anggota keluarga di bawah Rp750.000. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hormat saya, nah ini diisi oleh orang tua kalian tadi atau wali. Ini tempat tinggal kalian, misalkan dari tadi kota Tulung Agung. Nah, kapan ini tanggalnya? Misalkan tanggal 1 Mei 2021 misal. Nah, di sini kepala desa atau lurah tempat kalian, misalkan kepala desanya. Nah, nanti dimintakan tanda tangan kepala desanya dan stempel desa ya atau kelurahannya. Dan di sini tanda tangan orang tua kalian yang ada materai 10.000-nya. Jadi materainya ditempel dulu, lalu ditandatangani oleh wali atau orang tua kalian. Nah, itu sudah untuk surat pernyataan penghasilan orang tua sudah ya. Kita lanjut ke persyaratan yang lain. Lalu kita beralih ke nomor 8, fotokopi kartu keluarga atau akta kelahiran. Jadi nanti minta orang tua kalian untuk disiapkan kartu keluarga atau KK dan aktanya difotokopi. Kemudian persyaratan yang ke-9 adalah fotokopi BPJS khususnya kesehatan atau kartu Indonesia Sehat jika mempunyai, wajib untuk dilampirkan atau dikumpulkan. Seperti ini contohnya, kartu Indonesia Sehat maupun BPJS Kesehatan. Kemudian yang ke-10 adalah fotokopi sertifikat prestasi akademik ataupun non-akademik. Jadi selama Anda sekolah di SMA, prestasi apa yang pernah kalian raih ataupun kegiatan-kegiatan yang kalian ikuti, kalian mendapatkan sertifikat, kalian bisa lampirkan sebagai bukti pendukung bahwa kalian adalah siswa berprestasi. Namun apabila tidak ada, berarti tidak perlu dilampirkan. Yang ke-11 adalah fotokopi ijazah dan SKHU.
Tapi apabila tidak memiliki fotokopi ijazah ataupun SKHU, maka wajib melakukan fotokopi raport dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir oleh sekolah atau biasanya ditandatangani oleh kepala sekolah yang kemudian dilegalisir. Persyaratan yang ke-12 yaitu fotokopi struk pembayaran listrik atau PDAM. Apabila di rumah kalian sudah menggunakan token listrik ataupun pulsa, kalian bisa kumpulkan bukti pembelian entah dari handphone, misalkan dari aplikasi mobile dari bank tertentu ataupun dari tempat-tempat pembayaran tertentu untuk pembayaran listrik dan PDAM. Kalau PDAM ini biasanya digunakan atau ada ketika kalian berlangganan airnya, tiap hari air yang kalian gunakan adalah dari PDAM, kecuali dari sumur ataupun sanyo, itu berarti tidak menggunakan itu. Tetapi kalau misalkan kalian menggunakan PDAM, maka wajib dilampirkan. Dan struk pembayaran listrik juga wajib dilampirkan tiap bulan. Jadi lebih amannya 3 bulan terakhir harus kalian siapkan. Kalau memang tidak ada, ya bulan-bulan terakhir yang kalian dapatkan. Yang ke-13, fotokopi struk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, ini minta saja kepada orang tua kalian untuk difotokopi ya. Ini sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, yang bisa mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar adalah lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, paket C ataupun sederajat maksimal 2 tahun terakhir. Dan ke-15, menandatangani fakta integritas apabila sudah dinyatakan lolos seleksi. Mari kita coba untuk mengisi fakta integritas. Nah, ini fakta integritas penerima KIP kuliah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini namanya adalah, misalkan tadi, tempat tanggal lahir, alamat, nama PTKB, alamat PTKB, ini harus kalian baca dalam rangka melaksanakan program KIP kuliah tahun anggaran 2021. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu, tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi anti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Menggunakan dana beasiswa sebagaimana petunjuk teknis program KIP kuliah. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah, dan sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program KIP kuliah. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini diisi di sini kotanya
Wonogiri. Nah, nanti di sini bisa dikosongi dulu. Nanti menunggu arahan dari kampus atau bisa dibantu diisi oleh kampus. Dikasih space kosong dulu biar lebih aman. Di sini ketua PTKB, jadi ketua PTKB. Nanti namanya di sini kalian isi Profesor Dr. Esti Satyadi SE MSI. Ketua Staben Raden Wijaya Wonogiri. Di sini nama dan NIM kalian. Diisi NIM dulu saja karena NIM-nya masih belum ada. Ditulis NIM saja dulu. Nanti di sini kalian ini dihapus ya, tapi nanti ditempel materai 10.000. Nanti dihapus begini. Termasuk di sini tanda tangan stempel ini dihapus biar nanti ditandatangani dan stempel oleh kampus. Nah, begitu. Nah, jadi begini. Oke, fakta integritas kita sudah diisi. Kita lanjut ke persyaratan yang lain. Nah, semua sudah diisi dan dokumen dikirim ke Subak Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Jalan Kantil, Bulu Sulur, Wonogiri, Jawa Tengah. Pada posnya ini, nomor HP-nya ini. Oke, cukup sekian tutorialnya. Semoga kalian sukses dalam meraih beasiswa dan sukses dalam perkuliahan. Terima kasih, semoga membawa manfaat.